Bukan rahasia lagi bahwa Ukraina menghadapi tantangan serius saat mencoba menghadapi rudal balistik Rusia. Rudal-rudal itu terus berdatangan dan Ukraina kekurangan rudal pencegat yang dibutuhkan untuk menembak jatuh mereka. Apakah itu berarti Rusia memenangkan aspek perang yang satu ini? Mungkin beberapa minggu yang lalu, tapi karena selalu mampu beradaptasi, Ukraina memutuskan untuk menghadapi rudal balistik Rusia dengan cara yang berbeda. Jika tidak bisa menembak jatuh mereka di udara, hancurkan sebelum mereka diluncurkan. Ukraina telah menemukan cara jenius untuk menghancurkan puluhan rudal Rusia hanya dengan satu serangan. Tapi lebih dari itu, kita melihat Ukraina terus bertransformasi dari negara yang bertahan menjadi negara yang mampu melakukan serangan habis-habisan untuk meraih kemenangan. Semuanya dimulai di dekat perbatasan antara Rusia dan Ukraina. Pada tanggal 22 Agustus, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa militer Ukraina telah melakukan serangan yang berhasil terhadap lokasi peluncuran rudal balistik Iskander di suatu tempat di sepanjang perbatasan. Hari ini kami meraih keberhasilan lagi. Kami tidak dapat memberikan banyak detail karena sensitivitas operasi ini, tetapi fakta tetaplah fakta. Kami menghantam peluncur Iskander di dekat perbatasan kami, ujar Zelensky. Presiden Ukraina tidak memberikan rincian lebih lanjut. Kita tidak tahu di mana lokasi tersebut secara spesifik. Zelensky mengatakan hal itu karena alasan keamanan operasional, karena Ukraina tidak ingin membocorkan terlalu banyak detail tentang bagaimana mereka melakukan serangan-serangan ini. Bagaimanapun juga, detail berarti informasi yang bisa digunakan Rusia untuk mempertahankan diri. Sekilas, serangan terhadap lokasi peluncuran Iskander tampaknya menjadi berita utama, dan kami tidak ingin meremehkan pentingnya serangan itu sendiri. Rudal balistik Iskander adalah salah satu senjata paling mematikan yang dimiliki Rusia. Setiap kali kita mendengar tentang serangan udara terbaru yang dilakukan oleh Rusia, kita hampir selalu mendengar bahwa Iskander adalah bagian dari serangan tersebut. Dengan jangkauan yang disebutkan sekitar 500 km dan kemampuan untuk membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir dengan berat hingga 700 kg. Iskander memberikan Rusia kemampuan untuk menyebabkan banyak kerusakan, seringkali terhadap kota-kota Ukraina, bukan target militer dalam satu serangan. Rusia menyadari pentingnya senjata-senjata khusus ini bahkan lebih daripada Ukraina. Rudal balistik seperti Iskander sulit untuk ditembak jatuh di udara. Mereka harus dihadapi dengan jenis rudal pencegat khusus. Mengetahui bahwa Ukraina tidak memiliki persediaan rudal pencegat tersebut, Rusia habis-habisan memproduksi sebanyak mungkin rudal itu. Menurut Kiev Independent, Rusia kemungkinan memiliki antara 600 hingga 630 rudal balistik dalam persediaannya. Pravda menambahkan bahwa sekitar 130 dari rudal balistik Rusia adalah Iskander. Dan menurut Zelensky, Rusia berpotensi memproduksi hingga 1.300 rudal per tahun. Meskipun Zelensky mengatakan bahwa Rusia belum mencapai tingkat produksi tersebut, namun itu bisa saja terjadi. Dan itu adalah masalah yang perlu dipecahkan oleh Ukraina. Disinilah inti utama yang tersembunyi di balik serangan ke lokasi peluncuran Iskander mulai berperan. Strategi di balik serangan inilah yang benar-benar penting, bukan sekadar serangannya saja. Dengan satu serangan ini, kita baru saja melihat Ukraina melakukan perubahan total dalam pendekatannya terhadap rudal balistik Rusia. Alih-alih bertahan seperti yang harus dilakukan saat mengandalkan rudal pencegat untuk menembak jatuh rudal balistik, Ukraina justru kini beralih ke posisi menyerang. Mereka menyerang lokasi peluncuran Rusia, atau dengan kata lain, Ukraina akan mulai menembak para pemanah, bukan lagi anak panahnya. Kami membuat klaim berani di awal video bahwa Ukraina baru saja menemukan cara untuk menghancurkan puluhan rudal dengan satu serangan. Inilah caranya. Rudal-rudal itu tidak harus dihancurkan secara langsung, melainkan Ukraina bisa fokus untuk menghancurkan peluncurnya. Tanpa peluncur-peluncur itu, rudal-rudal tersebut menjadi tidak berguna bagi Rusia. Secara efektif menghancurkannya, dalam arti bahwa rudal-rudal itu tidak bisa lagi digunakan untuk merusak Ukraina. Dan Zelensky mengatakan bahwa inilah yang akan dilakukan Ukraina mulai sekarang. Jadi ini adalah salah satu opsi ketika kita memiliki sangat sedikit rudal anti-balistik. Ada taktik lain yang lebih sulit yang kami kembangkan, yaitu memburu lokasi-lokasi terdekat mereka dari mana mereka meluncurkan rudal balistik. Ini adalah cerita terpisah, program terpisah, operasi terpisah, dan hari ini kami berhasil melakukannya. Pasukan pertahanan kami melakukan pekerjaan yang luar biasa, kata Zelensky setelah serangan pada 22 Agustus. Ini menyusul pernyataan serupa pada 5 Agustus ketika Presiden Ukraina mengatakan bahwa personel militer tahu bahwa mereka harus menghancurkan peluncur musuh untuk mengurangi ancaman rudal balistik Rusia. Ini adalah langkah brilian oleh Ukraina. Salah satunya, ini mengimbangi peningkatan produksi rudal yang telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir karena kekurangan stok rudal pencegat Ukraina yang akan kita bahas sebentar lagi. Tapi selain itu, ada Iskander itu sendiri yang perlu dipertimbangkan. Ada alasan mengapa lokasi peluncuran yang dihancurkan Ukraina itu dekat dengan perbatasan. Anda mungkin sudah menangkap alasan itu ketika kami menyebutkan jangkauan Iskander. Rudal Iskander dapat menempuh jarak 500 km. Dan meskipun itu terdengar cukup jauh, artinya Rusia agak terbatas dalam menempatkan peluncurnya agar rudal tersebut bisa digunakan. Crimea memiliki lokasi peluncuran Iskander, begitu juga banyak wilayah perbatasan Rusia, tapi di luar itu tidak ada gunanya membangun lagi karena Iskander tidak bisa menempuh jarak yang lebih jauh. Bagi Ukraina, ini berarti wilayah targetnya menjadi lebih terbatas.
Para pemanah itu mudah dijangkau oleh drone Ukraina, jadi tugas Ukraina sekarang adalah mengidentifikasi di mana lokasi peluncurannya. Setelah informasi itu didapat, drone Ukraina bisa menangani sisanya. Meskipun Zelensky membagikan strategi ini seolah-olah itu benar-benar baru, ada petunjuk bahwa Ukraina sudah mencoba sesuatu seperti yang baru saja kita dengar ini lebih awal pada tahun 2026. Pada bulan April lalu, Ukraina melakukan serangan jarak jauh yang berhasil menghancurkan beberapa target Rusia di Crimea, Donetsk, dan Zaporizhia. Semua itu sudah menjadi rutinitas bagi Ukraina di tahun 2026, karena serangan terhadap wilayah-wilayah pendudukan ini dilakukan hampir setiap hari untuk melemahkan pasukan Rusia di garis depan. Namun yang membuat serangan kali ini menarik adalah apa yang terjadi di Crimea. Terletak di dekat permukiman Korodna dan Mezirye, terdapat sepasang pangkalan yang menjadi tempat sistem rudal Iskander. Keduanya memiliki peluncur dan Ukraina berhasil menghancurkannya dalam serangannya. Mungkin ini adalah petunjuk tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekarang, hanya beberapa bulan kemudian, Ukraina melakukannya lagi. Hanya saja kali ini serangan terhadap peluncur Iskander bukanlah insiden yang terisolasi. Zelensky mengatakan bahwa Ukraina akan sepenuhnya mengandalkan strategi barunya, dan dia menunjukkan niat itu dengan mencoba menghubungi orang yang mungkin bisa membantu Ukraina menghancurkan lebih banyak peluncur Iskander di masa depan. Elon Musk. Itu menurut Financial Times yang mengatakan bahwa Rusia sekarang sedang mencari persetujuan dari Musk dan SpaceX untuk menggunakan drone yang didukung Starlink untuk melakukan serangan terhadap peluncur rudal balistik Rusia hingga 200 km di dalam wilayah Rusia. Ini permintaan yang sangat berat dari Ukraina. Meskipun SpaceX akhirnya memutus penggunaan terminal Starlink ilegal oleh Rusia di dalam Ukraina pada awal tahun 2026, secara historis mereka telah melarang Ukraina menggunakan drone yang dilengkapi Starlink di dalam wilayah Rusia sendiri. Drone-drone itu digunakan untuk mempertahankan Ukraina. Musk dan SpaceX kemungkinan besar tidak ingin mengambil risiko menghadapi kemarahan Rusia karena mengizinkan drone tersebut digunakan di dalam wilayah Rusia. Zelensky berharap dia bisa membuat Musk berubah pikiran. Seperti yang dikatakan Zelensky pada 22 Agustus. Sejauh ini, dia mengatakan bahwa ini merupakan sebuah eskalasi. Namun dia mungkin akan berubah pikiran setelah melihat argumen-argumen lebih lanjut. Zelensky ingin menyampaikan argumen-argumen tersebut, bahkan sampai meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berbicara kepada Musk atas nama Ukraina ketika dia berkunjung ke Gedung Putih pada bulan Juli lalu. Bahkan saat itu, permintaannya adalah untuk mengizinkan serangan sejauh 200 km melampaui perbatasan, dan lokasi peluncuran rudal balistik disebutkan bersama dengan sistem komando dan aset lainnya. Musk belum memberikan komentar sejak Zelensky menyatakan dengan jelas apa yang dia inginkan. Bagi Ukraina, izin Starlink ini bisa sangat penting bagi strategi baru mereka. Karena menggunakan satelit SpaceX yang memiliki koneksi lebih kuat dibandingkan dengan sambungan radio tradisional, Starlink memungkinkan operator drone untuk membuat drone mereka mampu menempuh jarak jauh dengan ketahanan yang lebih baik terhadap gangguan sinyal. Tantangan Zelensky di sini adalah bahwa orang yang dulu bernegosiasi untuk mematikan Starlink Rusia pada bulan Februari, Mikhailo Fedorov, sekarang sudah bukan lagi Menteri Pertahanan Ukraina. Fedorov memiliki hubungan langsung dengan Musk dan mungkin bisa menyampaikan argumen yang perlu disampaikan Ukraina. Tetapi dia belum kembali ke pemerintahan, meskipun Zelensky telah menawarinya berbagai posisi pemerintahan, termasuk jabatan Wakil Perdana Menteri. Beterov mungkin menjadi kunci agar strategi baru Ukraina berhasil. Setidaknya, dia bisa menyampaikan argumen mengapa Starlink seharusnya diizinkan untuk serangan di dalam wilayah Rusia. Namun bahkan tanpa dirinya, Ukraina baru saja membuktikan bahwa mereka bisa menghancurkan lokasi peluncuran Iskander. Dan jika Ukraina bisa melakukannya sekali, mereka bisa melakukannya lagi. Ukraina memang harus melakukannya. Transformasi strategis ini tidak muncul begitu saja. Ini adalah perubahan pendekatan yang lahir dari kebutuhan, bukan pilihan. Namun ini juga merupakan perubahan yang mencerminkan apa yang telah dilakukan Ukraina sepanjang tahun 2026. Sebelum kita membahas semua itu, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Masih banyak lagi konten seperti ini, jadi pastikan Anda berlangganan dan mengaktifkan notifikasi jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari channel ini. Kami akan berbicara terus terang di sini. Ukraina memiliki masalah serius dengan rudal pencegat. Jika Ukraina memiliki titik lemah dalam pertempurannya melawan Rusia, itu adalah karena mereka harus sangat bergantung pada mitra baratnya untuk mendapatkan rudal pencegat yang dapat digunakan untuk menghancurkan misil balistik Rusia saat masih di udara. Dan yang paling utama di antara pencegat tersebut adalah rudal Patriot. Ukraina pada dasarnya sudah tidak memiliki satupun yang tersisa. CNN melaporkan bahwa persediaan Ukraina sudah habis. Artinya, mereka masih memiliki baterai rudal Patriot, tapi tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Ini adalah kebalikan dari masalah yang ingin diciptakan Ukraina untuk Rusia. Ukraina punya peluncur, tapi tidak punya misil. Ukraina ingin Rusia punya misil, tapi tidak punya cara untuk meluncurkannya. Menurut Zelensky sendiri, Ukraina membutuhkan 5% dari persediaan misil Patriot yang dimiliki Amerika Serikat untuk bertahan selama musim dingin. Saat ini, Ukraina hanya memiliki cukup misil yang setara dengan 1% dari persediaan tersebut. Inilah yang menjadi pemicu perubahan pendekatan Ukraina. Kurangnya rudal pencegat Patriot sudah mulai menimbulkan masalah besar bagi Ukraina. Rudal-rudal Rusia menghujani Ukraina setiap minggu, dan sekarang mereka menyebabkan lebih banyak kematian dan kehancuran dibandingkan awal tahun ini. Itulah yang diinginkan Putin.
Seluruh tujuan dari kampanye udara Rusia adalah untuk meneror Ukraina, menakut-nakuti rakyatnya agar menyerah dengan menghancurkan moral mereka dan merusak rumah-rumah mereka. The Guardian mengatakan bahwa kini ada suasana kecemasan yang terus-menerus menyelimuti Kiev karena rudal Rusia berhasil menembus pertahanan kota dengan frekuensi yang mengkhawatirkan. Serangan terbaru yang terjadi pada 20 Agustus menewaskan 17 orang dan melukai beberapa lusin lainnya. Ukraina sudah memperkirakan hal ini akan terjadi. Ukraina mulai merasionalkan penggunaan rudal pencegat Patriot sejak bulan April saat Euromaidan Press melaporkan bahwa Ukraina menarik kru Patriot di tengah serangan untuk menghemat rudal pencegat demi menghadapi serangan Rusia di masa depan. Ukraina juga mulai menggunakan rudal pencegat Patriot dengan cara yang tidak pernah dimaksudkan sebelumnya, seperti menggunakan satu rudal saja untuk menyerang target, bukan 2 hingga 4 rudal seperti yang biasanya dibutuhkan. Di satu sisi, ini menunjukkan betapa kompetennya kru Patriot Ukraina sekarang, dan ini menjadi pertanda baik untuk masa depan ketika Ukraina memiliki lebih banyak rudal pencegat. Namun di sisi lain, ini juga menjadi tanda betapa parahnya kekurangan Patriot yang sedang terjadi. Inilah bentuk adaptasi yang kita lihat sekarang dari Ukraina. Sesuatu yang telah dikuasai Ukraina selama perangnya dengan Rusia adalah kemampuan untuk melihat situasi dan menemukan solusi baru ketika solusi awal sudah tidak lagi berhasil. Menyerang lokasi peluncuran rudal balistik mengurangi tekanan pada persediaan rudal Patriot Ukraina yang sudah menipis. Tujuan langsungnya adalah menciptakan situasi di mana Rusia tidak mampu mempertahankan jumlah serangannya karena peluncur-peluncurnya telah dihancurkan, sehingga memungkinkan rudal Patriot dapat dipertahankan untuk menghadapi serangan yang lebih sedikit. Ini bukan situasi yang sempurna bagi Ukraina, tapi untuk saat ini sudah cukup. Ukraina sedang berupaya menuju masa depan, di mana mereka dapat menggabungkan penargetan terhadap lokasi peluncuran rudal balistik Rusia dengan pendekatan pertahanan udara yang kembali melibatkan rudal Patriot. Memang akan ada lebih banyak rudal Patriot yang datang. Menurut TVP World, Ukraina dan Jerman baru saja menandatangani kesepakatan di mana Jerman akan memberikan 600 rudal pencegat PAC-2 kepada Ukraina. Namun, rudal-rudal tersebut baru akan mulai tiba di Ukraina pada tahun 2027 dan pengiriman sepenuhnya mungkin baru selesai pada tahun 2028. Itu berarti rudal-rudal tersebut tidak akan datang tepat waktu untuk periode musim dingin yang krusial seperti yang disebutkan oleh Zelensky. Sekali lagi, hal itu mengarah pada strategi baru. Jika Ukraina dapat menghancurkan cukup banyak lokasi peluncuran antara sekarang dan musim dingin, ancaman Rusia akan berkurang dan masalah Patriot tidak akan terlalu berdampak. Tentu saja akan dibutuhkan lebih banyak lagi. Zelensky telah menjelaskan hal itu saat ia menyerukan kepada negara-negara barat untuk menerapkan sanksi baru untuk menimbulkan lebih banyak masalah bagi rantai pasokan pertahanan Rusia. Tekanan diperlukan pada setiap rantai pasokan untuk komponen asing dan setiap perusahaan yang bekerja untuk memungkinkan serangan yang merenggut nyawa, tulis Presiden Ukraina di Facebook pada postingan tanggal 14 Agustus. Ada logika yang jelas di balik seruan-seruan ini. Rusia perlu membangun misil dan peluncurnya sebelum dapat menyerang Ukraina. Dengan strategi baru ini, Ukraina menghancurkan lokasi peluncuran untuk membuat misil balistik Rusia menjadi tidak berguna. Yang juga diinginkan adalah agar Barat bekerja lebih keras untuk memutus pasokan peralatan ini dari sumbernya, yang akan membuat Rusia kesulitan mengirim peluncur pengganti setelah Ukraina melakukan serangan. Idealnya adalah kombinasi dari 3 lapisan, memutus sumbernya, menghancurkan peluncur, dan memiliki cukup pencegat untuk menembak jatuh rudal ketika Rusia berhasil menembakkannya. Harus ada upaya untuk menyatukan ketiga elemen ini. Namun, adaptasi yang dilakukan Ukraina menunjukkan bahwa mereka mengambil pendekatan baru terhadap pertahanan udaranya. Sekarang bukan lagi menunggu dan menembak jatuh, tapi mencari dan melumpuhkan. Ukraina mulai mengambil langkah ofensif saat mereka membuka jalan menuju kemenangan. Rusia mungkin terkejut dengan serangan di lokasi peluncuran Iskander, tapi seharusnya tidak begitu. Serangan itu hanyalah langkah berikutnya dalam perubahan total pendekatan Ukraina, karena pendekatan ofensif telah mewarnai keberhasilan terbaik Ukraina pada tahun 2026. Ada banyak contohnya, lihat saja Crimea. Selama sebagian besar pertengahan tahun, Ukraina telah melakukan kampanye untuk mengisolasi semenanjung Crimea, memutus pasokan bahan bakar untuk membuat wilayah kunci ini menjadi tidak berguna secara strategis. Semua itu sambil memberitahu para penjajah di Crimea bahwa Putin tidak bisa melindungi mereka. Ini adalah strategi ofensif. Ukraina telah menyerang truk, kapal, dan jalan. Serangan proaktif ini sekarang menyebabkan banyak masalah bagi Rusia di Crimea, dan serangan-serangan ini tidak akan terjadi jika Ukraina masih berada dalam pola pikir defensif yang mereka pegang selama perang. Pengembangan drone serangan jarak menengah yang mampu menyerang target hingga 250 km dari garis depan telah membuat strategi penyerangan ini menjadi mungkin, dan Ukraina memanfaatkannya sebaik mungkin. Kita melihat hal yang serupa dalam serangan Ukraina terhadap Wildberries dan baru-baru ini terhadap Ozon. Bersama-sama, kedua perusahaan ini membentuk tulang punggung logistik e-commerce Rusia. Mereka digunakan oleh jutaan orang dan mempekerjakan ribuan karyawan. Sejak 18 Juli, Ukraina telah mencatat setidaknya 20 serangan terhadap fasilitas Wildberries yang menyebabkan kerugian hingga miliaran dolar dalam prosesnya. Perusahaan telah kehilangan lebih dari 1,18 juta meter persegi ruang gudang menurut laporan The Conversation. Sekali lagi, ini adalah aksi ofensif, serangan langsung ke wilayah Rusia yang memang berdampak pada garis depan, dalam arti mereka menyerang perusahaan yang menjual perlengkapan militer. Tapi yang lebih penting, dan mirip dengan apa yang kita lihat di Crimea,
Serangan-serangan ini membawa lebih banyak penderitaan bagi rakyat Rusia tanpa secara langsung menargetkan mereka. Kita juga telah melihat Ukraina melakukan serangan di wilayahnya sendiri. Sejak pemadaman Starlink yang kami sebutkan, Ukraina telah melancarkan serangan terarah terhadap titik-titik lemah di sepanjang garis depan Rusia, yang menghasilkan pembebasan wilayah yang luas. Pada 12 Agustus, Zelensky mengungkapkan bahwa Ukraina telah merebut kembali 745 km persegi wilayah hanya di arah Alexandrovka sejak Januari, serta membebaskan 26 permukiman. Serangan balasan ini memungkinkan Ukraina untuk memperkuat pertahanan dan mempersiapkan serangan berikutnya. Kami tidak bermaksud mengulang-ulang poin ini, tetapi ini adalah strategi ofensif lainnya. Alih-alih hanya menunggu Rusia menyerang agar Ukraina bisa menimbulkan kerusakan melalui pertahanannya, Ukraina secara aktif melakukan serangan untuk menimbulkan kerusakan sambil tetap menggunakan pertahanannya untuk melemahkan pasukan Rusia. Apa yang kita lihat dengan penargetan lokasi peluncuran rudal balistik Rusia hanyalah evolusi berikutnya dari pendekatan ofensif ini. Evolusi itu dimungkinkan oleh semakin banyaknya persenjataan Ukraina berupa drone jarak jauh dan hibrida drone misil. Ukraina sekarang memiliki senjata yang mampu menyerang hingga 3.000 km ke dalam wilayah Rusia. Senjata-senjata itu tidak perlu menempuh jarak sejauh itu untuk menghancurkan lokasi peluncuran Iskander karena jangkauan terbatas dari jenis-jenis rudal ini. Namun, hal ini membuka kemungkinan bagi Ukraina untuk melakukan serangan terhadap fasilitas yang memproduksi rudal dan komponennya yang lebih jauh di dalam Rusia, yang sejalan dengan gagasan untuk memutus serangan rudal Rusia langsung dari sumbernya. Semuanya bermuara pada satu kesadaran penting. Ukraina tahu bahwa mereka tidak akan memenangkan perang ini hanya dengan bertahan. Putin sudah menunjukkan bahwa dia bersedia mengorbankan nyawa warga Rusia sebanyak yang diperlukan demi mencapai tujuannya. Hampir 1,48 juta korban dan terus bertambah adalah buktinya. Jika Ukraina hanya bertahan, Putin akan terus mengirimkan tentaranya sebagai umpan meriam selama dia masih mampu. Ukraina mungkin bisa membunuh ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan lagi. Tetapi Ukraina juga akan kehilangan tentara dan perlengkapan saat melakukannya. Mungkin cukup bagi Rusia untuk meraih kemenangan atrisi seperti yang diinginkan Putin. Jadi serangan diperlukan. Konsep sederhana itu telah menjadi aspek utama dari strategi Ukraina tahun 2026. Sekarang, lokasi peluncuran rudal Iskander menjadi target Ukraina. Zelensky baru saja melaporkan satu serangan. Nantikan lebih banyak lagi dalam beberapa minggu dan bulan mendatang saat serangan Ukraina terus mengikis kemampuan udara Rusia. Ngomong-ngomong, kami telah menggali lebih dalam tentang serangan balasan Ukraina terhadap serangan balasan di selatan. Ini bukan hanya soal 745 km persegi, Ukraina telah menghancurkan narasi Rusia dengan serangan-serangannya. Dan Anda bisa mengetahui caranya dengan menonton video kami. Tapi sebelum Anda pergi, jangan lupa untuk berlangganan dan beritahu pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak lagi dari channel ini, pertimbangkan untuk menjadi anggota untuk akses ke konten eksklusif. Terima kasih seperti biasa sudah menonton.